Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi wa sallallahu wa lata tulisani wa berukoli amabadu. Sama-sama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmatnya sehingga kita bisa dipertemukan dengan saya, yaitu seorang guru olahraga di sini. Nama saya M. Sofanudin Buntarja dan biasa anak-anak panggilnya Pak Gungun. Nomor kontak saya ada di situ sudah tertera 0831 0641 7348. Nah, di sini saya akan memaparkan kaitan dengan kurikulum yang notabene sekarang sudah ada perubahan untuk di kelas 1 ini. Yang kelas 1 kemarin mah kita pakai kurikulum 2013. Nah, untuk yang kelas 1 tahun pelajaran 2003-2004 itu kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kenapa sih harus ada perubahan kurikulum tersebut? Saya akan sedikit memaparkan pengertian kurikulum. Seperti yang dijelaskan pada situs resmi Kemendikbud, kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dengan di mana konten yang disajikan pada siswa akan lebih optimal dengan tujuan agar peserta didik dapat memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep serta penguatan kompetensi. Itu pengertian kurikulum Merdeka seperti itu. Kemudian dalam kurikulum Merdeka, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Jadi untuk yang pertama tadi kaitannya dengan siswa. Yang siswa itu konten yang disajikan oleh guru itu akan lebih menarik gitu ya di kurikulum. Harus ditutup untuk menarik. Nah, kemudian guru pun harus menciptakan suasana semenarik mungkin sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan materi ajar bisa terlaksana. Kemudian yang selanjutnya, perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka yaitu kurikulum Merdeka ada dua kurikulum yang berbeda. Perbedaannya adalah dari tujuannya itu. Dari tujuan itu kurikulum Merdeka adalah untuk memperkuat karakter dan moral siswa. Sementara tujuan untuk kurikulum 2013 adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan siswa dalam berbagai bidang. Itu dari segi tujuan. Kemudian dari segi pendekatan, kurikulum Merdeka menggunakan pendekatan karakter dan keterampilan, sedangkan kurikulum 2013 menggunakan pendekatan kompetensi. Kemudian dari mata pelajaran, kurikulum Merdeka menekankan pada pembelajaran karakter, sementara 2013 mata pelajaran yang lebih lengkap dan terstruktur. Kemudian dari segi penilaian, kurikulum Merdeka menggunakan penilaian non akademik. Fokus kurikulum Merdeka berfokus pada pengembangan karakter. Jadi akan lebih ditingkatkan karakternya ya. Notabene sekarang karakter anak-anak sekarang ya, selama kita dampak dari pandemi mungkin ibu ya, dampak dari pandemi seperti tadi saya masuk pun anak-anak kelas 1 sudah seperti itu ya. Nah, untuk kurikulum Merdeka Belajar ini moralnya ada kemungkinan akan dirubah walaupun dengan proses pelaksanaan kurikulum Merdeka lebih fleksibel. Itu dari perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kemudian tujuan kurikulum Merdeka itu untuk apa sih? Nah,
Satu, membuat sekolah dan pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengelola sendiri pendidikan yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Kalau misalkan di sini daerah kondisinya lebih banyak peternak ikan ya Bu ya, nah, mungkin rencana ke depan sekolah ini akan lebih menekankan ke arah situ. Hasil dari peternakan ini biasanya kan suka langsung dijual nih. Nah kalau misalkan nggak laku ini ya, kalau misalkan nggak laku kita mau dibuat apa? Kayak bikin asin, kayak gitu kan bisa kan ya? Nah gitu. Rencana ke depan akan seperti itu sekolah. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Kemudian sumber daya manusia yang berkualitas, unggul dan berdaya saing tinggi. Tentu Bu, kalau misalkan anak-anak sudah bisa menciptakan sesuatu, insya Allah bisa berdaya saing ya. Insya Allah. Kemudian menyiapkan bangsa untuk menghadapi tantangan global di revolusi 4.0 gitu. Kemudian menguatkan pendidikan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Dan karakternya yang lebih dimunculkan di sini adalah karakternya. Dan selanjutnya menjadikan kurikulum baru yang sejalan dengan tujuan pendidikan abad 2001. Meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia secara keseluruhan. Jadi pemerintah di sini khawatir, mungkin Bu ya, termasuk saya juga di sini khawatir Bu. Terlihatnya di SMP, kalau di BSD-nya saja sudah seperti ini, di SMP-nya kebetulan saya melatih pramuka di SMP, disuruh-suruh tuh pada nggak mau, gitu ya, disuruh-suruh tuh nggak ada yang mau, malah pada diem aja anak-anaknya. Padahal itu untuk mengembangkan minat anak, juga kemampuan anak untuk berbicara itu di situ, akan hidupnya di situ. Kemudian yang selanjutnya, prinsip pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar adalah ada 3 Bu. Yang pertama pembelajaran ekstrakurikuler, yang kedua kurikuler, dan yang ketiga ekstrakurikuler. Yang ekstrakurikuler, siswa dapat mendalami konsep sesuai waktu yang dibutuhkan dan guru dapat memilih perangkat ajar. Jadi kalau misalkan anaknya belum bisa dalam satu materi A, terus digarap sehingga anak itu bisa, baru gurunya menginjak ke materi yang lain. Kemungkinan seperti itu. Kemudian kurikuler, ini lebih pada karakternya. Dan di ekstrakurikuler itu siswa akan dilihat, kemudian akan diarahkan. Kalau misalkan ini anak ini potensinya di mana, seperti saya saja nanti di olahraga, oh anak ini tuh mahirnya di main bola, akan saya olah di main bola. Kemudian oh ini tuh anak ini tuh mahirnya ada kemungkinan di bulu tangkis, akan saya kembangkan di bulu tangkis. Nah, mungkin setiap orang itu cukup satu saja Bu mewakili ekstrakurikuler di sini. Kalau pramuka itu wajib. Kemudian yang perempuan ini mah lebih sukanya ke tari. Nah, saya akan dilatihkan bagaimana cara menarinya. Kemudian ada lagi, siswa ini mah lebih bagusnya di vokalnya. Nah, mungkin akan dilatihkan untuk bernyanyinya mungkin. Gitu di ekstrakurikuler. Kemudian yang selanjutnya, struktur kurikulum Merdeka Belajar itu ada 3 juga, ada beberapa yang sejahtera secara minimum, kemudian secara otonomi, yang ketiga sederhana, yang keempat secara gotong royong, kemudian itu yang sekarang terakhir. Jadi mengapa sih kurikulum perlu berubah? Perubahan kurikulum sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan tetap relevan dengan tuntutan zaman. Ini semua nonton punya, akhirnya sudah zaman canggih,
Bahkan anak-anak sekarang seusia ini juga sudah bisa main HP ya Bu ya. Nah itulah. Jadi tujuan kurikulum merdeka ini jangan sampai salah kaprah gitu Bu. Anak-anak usia dini sudah dikasihkan HP, bukan berarti tidak boleh, tapi lebih diarahkan ke lebih yang baik lagi gitu. Yang selanjutnya demikian mungkin yang saya dapat sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Itu bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.